Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Pristiwanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai badan usaha yang berbentuk CV, usaha dagang, dan firma, serta badan hukum yang berbentuk PT atau perseroan terbatas. Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah organisasi atau sekelompok orang yang membentuk kesatuan hukum atau yuridis untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan menggunakan modal dan tenaga kerja. Salah satu bentuk badan usaha adalah Komanditer Finance Corp atau CV. CV tidak memiliki badan hukum. Tidak hanya itu, proses pendirian CV pun lebih mudah daripada PT. Untuk mendirikan CV membutuhkan minimal 2 orang yang berperan sebagai pihak aktif dan pihak pasif. Pihak aktif adalah pihak yang mengurus secara langsung operasional perusahaan, sementara itu pihak pasif adalah pemilik modal yang tidak ikut campur dalam operasional perusahaan. Untuk mendirikan CV sendiri, diperlukan izin resmi dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu akta pembuatan atau pendirian CV, adanya nomor pokok wajib pajak atau perusahaan, surat izin usaha dagang, tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan, surat pengesahan pengadilan. Setelah memiliki surat perizinan, CV hanya tercatat di pengadilan negeri dan tidak mendapat pengesahan dari Menkumham. Selanjutnya yaitu usaha dagang atau UD. Pengertian usaha dagang adalah usaha yang didirikan dan dijalankan oleh satu orang saja. Oleh karena itu, setiap permasalahan yang ada harus dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut. Usaha dagang ini pun termasuk usaha mikro karena tidak memerlukan modal yang besar. Bahkan, modal bisa berupa barang, tenaga, maupun jasa, asalkan memiliki nilai uang. Maka dari itu, banyak yang menganggap usaha dagang paling mudah dan menguntungkan karena tidak perlu banyak orang dan modal. Jenis-jenis usaha dagang. Ada 2 jenis usaha dagang yang berdasarkan produk dan konsumennya. Jenis yang pertama yaitu berdasarkan produk yang dijual. Terbagi lagi menjadi 2 yaitu barang produksi, yaitu usaha yang menjual belikan bahan-bahan mentah, bahan dasar produksi untuk dijadikan barang siap jual. Yang kedua yaitu barang jadi, yaitu produk yang sudah siap pakai dan langsung didistribusikan pada konsumen. Berikutnya, jenis usaha dagang berdasarkan konsumen yang terlibat. Terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, middleman, yaitu usaha dagang yang mengambil barang dalam jumlah besar dan dijual kembali pada pengecer dengan jumlah sedang. Yang kedua yaitu wholesale seller, yaitu usaha dagang dengan jangkauan konsumen yang luas dengan mengambil barang langsung dari pabrik, biasanya dijual kembali ke pedagang lainnya dalam jumlah yang besar. Yang ketiga yaitu retail, yaitu pengecer yang membeli produk dalam jumlah sedang untuk dijual kembali pada konsumen langsung secara eceran. Berikutnya, syarat mengurus izin usaha dagang. Untuk mengurus izin usaha dagang bisa melalui Pemda setempat atau Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Jika Anda hendak mendirikan usaha dagang, Anda harus mempersiapkan beberapa persyaratan untuk perizinannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, surat keterangan domisili perusahaan. Yang ketiga, surat izin usaha perdagangan. Yang keempat, tanda daftar perusahaan. Yang kelima, dengan pengurus surat izin,
maka usaha dagang yang Anda jalankan menjadi legal karena sudah tercatat oleh pemerintah. Ketiga, yaitu firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang, dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Jenis-jenis firma dibagi menjadi 4. Yang pertama, firma dagang. Firma ini bergerak di industri, perdagangan, dan berfokus pada kegiatan jual beli barang. Yang kedua, firma non-dagang atau jasa. Firma ini bergerak di dalam industri jasa dan berfokus pada penjualan jasa berdasarkan keahlian. Misalnya, firma hukum, kantor pengacara, firma akuntansi, kantor akuntansi publik. Firma umum. Firma umum, semua anggota yang ada di dalamnya memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Semua anggotanya bertanggung jawab pada operasional perusahaan, termasuk dalam utang piutang. Yang keempat, yaitu firma terbatas. Firma terbatas, pada firma terbatas ini, semua anggota yang ada di dalamnya tidak memiliki kekuasaan yang bebas. Tanggung jawab dan kewajiban anggotanya dibatasi. Hal-hal yang bisa menyebabkan bubarnya firma, yaitu 1. Jangka waktu berdirinya firma telah berakhir sesuai ketentuan pada akta pendirian. 2. Adanya anggota firma yang keluar karena pengunduran diri atau dipecat. 3. Setelah selesainya usaha yang dijalankan oleh firma atau musnahnya barang. 4. Adanya kehendak untuk membubarkan firma dari salah satu anggota. 5. Ada anggota yang meninggal atau berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Selanjutnya, yaitu Badan Hukum Perseroan Terbatas. PT adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang statusnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Belakangan, sebagian ketentuan dalam aturan terkait PT telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang PT mengklasifikasikan perusahaan PT ke dalam 3 jenis, yaitu perseroan terbatas tertutup. Salah satu ciri khas perusahaan PT tertutup adalah para pemegang saham hanya berasal dari kalangan tertentu atau orang yang sudah saling mengenal sebelumnya, seperti misalnya perusahaan keluarga. Kedua, perseroan terbatas publik. Pasal 1 ayat 8 UU PT menyebutkan bahwa perseroan publik adalah jenis perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturannya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal atau UU PM Pasal 1 ayat 22 menyebutkan sebuah perusahaan dikatakan perseroan publik apabila saham telah dimiliki oleh setidaknya 300 orang dengan jumlah modal yang disetorkan minimal sebesar 3 juta. Ketiga, perseroan terbatas terbuka. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa PT terbuka melakukan penawaran saham secara terbuka. Tidak hanya itu, PT jenis ini juga harus mampu memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan untuk PT publik dengan melakukan penawaran pada bursa efek
alias menjual saham pada masyarakat. Mungkin itulah materi sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum